Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ya anak-anak ustazah, sekarang antum sudah naik ke kelas 5. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Nah, pada matematika kelas 5 ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung pada pecahan terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sebelum kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, mari antum ingat kembali yang telah antum pelajari di kelas 4. Nah, syarat untuk mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan, antum harus menguasai yang namanya perkalian, pembagian, dan harus tahu apa itu pecahan. Mari kita ingat lagi pelajaran di kelas 4 ya. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali pelajaran yang telah antum pelajari di kelas 4. Sebelum kita lanjut mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita akan mencari tahu apa itu pecahan, bentuk-bentuk pecahan, merubah bentuk pecahan, dan menyederhanakan pecahan. Nah, yang pertama, apa itu pecahan? Ya, pecahan adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. A per B, kata per bisa diartikan juga dengan bagi. Nah, ustazah contoh di sini ada bentuk pecahan 1/4. Nah, 1/4 merupakan bentuk pecahan. Ya, bentuk pecahan biasa. 1 kita sebut dengan pembilang. Dan angka 4 kita sebut dengan penyebut. Kita lanjut ya ke bentuk-bentuk pecahan. Ada bentuk pecahan biasa, bentuk pecahan campuran, bentuk desimal, dan bentuk persen. Kita ingat lagi ya, contohnya bentuk pecahan biasa. Ustazah berikan contoh 1/2. 3/5 dan 12/25 dan banyak yang lain ya. Yang kedua itu bentuk pecahan campuran. Contohnya di sini ustazah berikan yaitu 3 1/2, 4 3/7. Kita lanjut ya. Berikutnya yaitu bentuk desimal. Bentuk desimal ciri-cirinya yaitu bilangan berkoma. Contoh di sini 0,5 dan 0,25. Berikutnya bentuk persen. Persen bisa diartikan juga
per 100. Contohnya di sini 15%, sama artinya dengan 15 per 100. Mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen atau sebaliknya. Yang kedua, mengubah bentuk desimal menjadi bentuk persen atau sebaliknya. Yang ketiga, mengubah bentuk campuran menjadi biasa atau sebaliknya. Yang pertama, kita akan mengingat lagi ya, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Ustazah berikan contoh. Di sini adalah bilangan biasanya yaitu 1/2. Nah, 1/2 ini akan kita ubah jadi bentuk persen. Persen apa artinya tadi? Per 100. Nah, kita cari ya penyebutnya agar menjadi per 100. 2 kali berapa yang hasilnya? 100? Ayo. Iya, 50. Nah, 2 kali 50 adalah 100. Nah, kalau penyebutnya kita kalikan dengan 50, berarti pembilangnya juga kita kalikan 50. 1 kali 50 adalah 50. 50 per 100 sama dengan apa? Iya, 50%. Oke. Kita lanjut ya. Ke bentuk persen, merubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh, bilangan 25%. Ini merupakan bentuk persen. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. 25% artinya adalah 25 per 100. Nah, karena angkanya di sini masih besar, maka kita sederhanakan ya dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Membagi pembilang dan penyebutnya agar sampai angkanya tidak bisa dibagi lagi ya. 25 kita bagi dengan 25, 100 kita bagi dengan 25. Nah, 25 bagi 25 adalah 1. 100 dibagi 25 adalah hasilnya 4. Oke, selesai. 25% sekarang berubah menjadi 1/4. Kita lanjut ya. Merubah bentuk desimal ke bentuk persen. Sebelum itu, antum ingat dulu ya, 1 angka di belakang koma artinya 1/10. 2 angka di belakang koma artinya adalah 1/100, sementara 3 angka belakang koma artinya 1/1000. Contoh, Ustazah akan memberikan sebuah bilangan desimal yang akan kita ubah ke bentuk persen. Contohnya di sini yaitu 0,56%. Kita ubah jadi bentuk persen. 0,56 sama dengan 56 per 100. 56 per 100 artinya adalah 56%. Nah, oke. Kita lanjut ya, mengubah bentuk persen ke bentuk
desimal. Contoh Ustazah berikan yaitu 75% kita ubah ke bentuk bilangan berkoma. Mari kita ingat lagi, satu angka di belakang koma artinya 1/10, dua angka di belakang koma artinya 100/100, tiga angka di belakang koma artinya 1/1000. Nah, sekarang ini 75/100. Berarti yang nomor 2 ya, dua angka di belakang koma per 100. Nah, perhatikan pembilangnya. Kita buat 0, pembilangnya adalah 75, berarti 0,75. Oke. Yang tadinya bentuk persen, sekarang sudah menjadi bentuk desimal. Kita lanjut mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk bilangan pecahan biasa. Contoh pecahan campuran di sini Ustazah berikan yaitu 3, 1/2. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu 3 kita kalikan dengan 2, lalu kita tambah dengan 1 pembilangnya ya, per penyebutnya yaitu 2. Sama dengan, nah 3 kita kalikan 2 hasilnya 6, ditambah 1 hasilnya 7. Iya, 7 per penyebutnya adalah 2/2. Jadi hasilnya adalah sama dengan 7/2. Nah, ini sudah merupakan bentuk pecahan biasa. Berikutnya kita akan mempelajari mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk campuran. Contoh, ubahlah pecahan biasa berikut menjadi bentuk pecahan campuran. Contohnya adalah 13/4. Caranya yaitu, antum ingat lagi ya, per itu artinya adalah sama dengan dibagi. 13/4 artinya adalah 13 kita bagi 4. Bisa dengan cara bersusun ya. 13 kita bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 4 12. Kita kurang sisa 1. Nah, coba antum perhatikan angka ini, angka 3 kita tulis sebagai bilangan bulatnya. Sementara sisanya 1 kita tulis sebagai pembilang dan pembaginya kita jadikan penyebut yaitu 4. Jadi hasilnya adalah 3 1/4. Coba perhatikan angkanya, 3 1/4 sudah merupakan bentuk campuran. Nah, jadi pecahan campurannya adalah 3 1/4. Sekarang kita lanjut menyederhanakan pecahan. Saya berikan contoh. Sederhanakanlah pecahan berikut ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini Ustazah berikan contoh 9/18. Angka ini masih belum bentuk sederhana karena masih bisa kita bagi. Nah, caranya menyederhanakan, bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, kita bagi ya, 9 kita bagi dengan 9, maka penyebutnya juga kita bagi 9. 9 bagi 9 hasilnya 1. 18 dibagi 9 hasilnya 2. Hasilnya adalah 1/2.
Apakah 1/2 masih bisa kita bagi? Tidak. Maka 1/2 sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Nah, demikian penjelasan Ustazah. Semoga antum mengerti ya. Materi ini sudah antum pelajari di kelas 4 dan hari ini Ustazah mengingatkan kembali agar antum semakin lancar untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Silakan antum buka latihan di lembar fotokopi yang telah Ustazah berikan, yaitu lembar kerja 1. Silakan antum isi langsung di kopiannya ya. Selamat mencoba. Semoga antum berhasil ya menjawab semua latihan yang telah Ustazah berikan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.